Oke, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan memaparkan hasil diskusi kami sebagai kelompok E dengan studi kasus yang keempat tentang pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan dengan saya sebagai moderator dengan atas nama Muhammad Rayyan dengan ekor NIM 034. Next. Dengan anggota kelompok saya yaitu ada Putra Diatama dengan ekor NIM 032, Zahara Bunga dengan ekor NIM 080, Winanti Widya dengan ekor NIM 107, Siti Dania dengan ekor NIM 194, Asri Dwi dengan ekor NIM 197, dan Saskia Winasari dengan ekor NIM 221. Next. Ya, untuk pemaparan materi saya serahkan kepada rekan-rekan. Silakan untuk Mbak Zahara. Saya akan membacakan latar belakang. Itu suatu industri hatchery menetaskan telur yang diambil dari breeding pond dengan seks rasio 1:10, yaitu satu jantan mengawini 10 ekor betina. Telur yang ditetaskan pada mesin tetas 1 diperoleh dari induk yang berumur 24-30 minggu, periode awal produksi. Dan pada mesin tetas 2 diperoleh dari induk yang berumur 32-40 minggu. Mesin tetas 1 setting suhu 36,5 derajat Celcius dan kelembapan 60%. Sedangkan mesin tetas 2 setting suhu 37,5 derajat Celcius dan kelembapan 70%. Ventilasi pada mesin tetas 1 dan 2 disetting sama. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kematian embrio 7% pada mesin tetas 1 lebih tinggi dibandingkan dengan mesin tetas 2, 2%. Sedangkan daya tetes yang dihasilkan dari mesin tetas 1 sebesar 85% dan pada mesin tetas 2 95%. Jumlah dan performa anak ayam yang dihasilkan pada mesin tetas 1 juga lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Hal ini terlihat dari data grade out, mesin tetas 1 sebanyak 3% dan mesin tetas 2 hanya 1%. Next. Ya, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang nomor 1 yaitu ada faktor lingkungan dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. 2. Mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. 3. Mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. 4. Jelaskan interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Silakan Mbak Dania. Faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan? Suhu inkubator embrio unggas bersifat ekotermik sehingga sangat bergantung pada suhu luar. Suhu terlalu rendah seperti pada mesin tetas 36,5 derajat Celcius menurunkan perkembangan embrio dan daya tetas. Kelembapan relatif RH, kelembapan memengaruhi penguapan air, ruang udara, telur, dan kekuatan membran. Kelembapan lebih rendah pada mesin 1 60% berkontribusi pada tingginya kematian embrio. Ventilasi yang mengatur kadar O2 dan CO2. Walau ventilasi kedua mesin sama kebutuhan gas berbeda mengikuti perkembangan dan ukuran telur. Kekurangan O2 menurunkan daya tetas dan CO2 lebih besar 1% awal inkubasi dapat meningkatkan kematian. Perubahan panas metabolik embrio, suhu internal meningkat seiring perkembangan telur dari induk lebih tua biasanya menghasilkan panas lebih besar sehingga butuh pengaturan lebih cepat. Selanjutnya, mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2? Hasil penetasan pada mesin tetas 1 lebih rendah dibandingkan mesin tetas 2 karena setting suhu dan kelembapannya tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan embrio. Mesin tetas 1 menggunakan suhu 36,5 derajat Celcius dan kelembapan 60% yang menyebabkan perkembangan embrio lebih lambat.
peningkatan kehilangan cairan, dan kematian embrio lebih dari 7%. Dan sebaliknya mesin tetas 2 menggunakan suhu 37,5 derajat Celcius dan kelembapan 70% yang lebih mendukung pertumbuhan embrio normal sehingga daya tetas mencapai 95% dengan kematian embrio lebih rendah 3%. Selain itu, telur pada mesin 1 berasal dari induk yang lebih muda sehingga lebih sensitif terhadap kondisi inkubasi yang kurang optimal yang berdampak pada berkurangnya jumlah dan performa ayam yang menetas. Silakan Mbak Kinan. Tidak mengandung induk dan telur yang berpengaruh terhadap kualitas penetasan. Induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap karena umur induk menentukan kualitas fisiologi telur yang mendukung perkembangan embrio. Pada kasus ini, telur dari induk berumur 20 sampai 3 bulan memiliki ukuran lebih kecil, albumin kurang stabil, dan kerabat kurang berkembang sempurna, sehingga embrio lebih rentan terhadap fluktuasi mikroklimat. Sementara telur induk berumur 32 sampai 40 minggu memiliki kualitas lebih baik sehingga lebih mampu berkembang optimal selama inkubasi. Walaupun hasil pejantan dan betina sudah sesuai 1:10, tingkat fertilitas tetap lebih stabil pada induk yang lebih tua, yang lebih terlihat daya tetas lebih tinggi dan kematian embrio lebih rendah. Biar legend lah. Lu gak ada jadi legend kan lu bisa main sama gua. Keempat adalah jelaskan interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikroklimat dan inkubator. Interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator terlihat jelas pada perbedaan hasil fertilitas. Telur dari induk muda yang memiliki cabang lebih tipis dan permeabilitas lebih tinggi memerlukan kelembapan lebih tinggi untuk mencegah kehilangan air berlebihan. Namun mesin 1 justru menggunakan kelembapan rendah sehingga embrio menjadi lemah. Suhu yang lebih rendah pada mesin 1 juga tidak mendukung perkembangan embrio telur kecil yang menghasilkan panas metabolik lebih rendah. Ventilasi yang disamakan pada kedua mesin mengabaikan kebutuhan gas yang berbeda berdasarkan ukuran telur dan tahap perkembangan embrio. Akibat ketidaksesuaian performa ayam yang dihasilkan pada mesin 1 menjadi lebih rendah dibandingkan mesin 2. Pada kesimpulannya mengenai kasus isu yang keempat ini yaitu keberhasilan penetasan sangat dipengaruhi oleh sesuai tekstur dan kondisi inkubator terutama suhu, kelembaban dan kesimbangan O2 dan CO2. Pada kasus ini mesin tetas 2 memberikan hasil lebih baik karena menggunakan suhu dan kelembaban yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan embrio serta telur berasal dari induk yang lebih tua dengan kualitas fisiologis yang lebih stabil. Sebaliknya, pada mesin 1 menunjukkan daya tetas lebih rendah, kematian embrio lebih tinggi, dan performa virusnya kurang optimal akibat kombinasi yang lebih sensitif dan pengaruh mikromer yang cepat. Oleh karena itu, manajemen penetasan harus pertimbangkan induk, karakter telur, dan perubahan inkubator secara tergantung oleh isi penetasan dan Granger, aku hubungi Granger. Oke, sekian pemaparan materi di kami. Ada yang bertanya? Oh banyak. Lu lihat gua. Gua apa sih? Masih dulu. Oh izin bertanya. Jadi pertanyaan itu apa yang menyebabkan kematian embrio cenderung lebih rendah pada telur induk lebih tua?
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Galuh. Itu kenapa kematian pada embrio itu lebih tinggi pada induk yang umurnya lebih tua. Yang pertama itu karena penurunan kualitas telur ya. Semakin tua induk, semakin kualitas telur yang dihasilkan itu menurun, sehingga risiko kematian embrio itu tinggi. Dan juga karena penurunan fungsi reproduksi, induk yang lebih tua, fungsi reproduksinya sudah menurun, seperti produksi hormonnya sudah tidak sempurna dan dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menghasilkan sel telur yang sehat. Apakah masuk Galuh? Oke, terima kasih. Oke, sudah dijawab pertanyaan dari Mas Galuh. Adakah yang ingin menanggapi lagi? Jika tidak, saya akan tutup. Sepertinya sudah, Mas Rehan. Oke, ya sudah cukup, saya tutup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.